Indonesia mendorong investasi Turki, terutama di bidang maritim, infrastruktur, dan energi. Dan bidang kerjasama lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah di bidang industri pertahanan. 근로시간 제도의 유연성과 탄력성을 높이고 임금 체계를 직무 성과 중심으로 개편하는 한편 5인 미만 사업장의 근로기준법 적용 문제 등 Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melaksanakan penandatangan beberapa perjanjian kerjasama menyusul semakin meningkatnya ketegangan di dunia. Kedua negara yang dinilai aktif dalam perdamaian dunia merasa perlu untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang timbul akibat perang, seperti masalah rantai pasok dan energi yang mendesak dicarikan solusinya. Kedua presiden juga bertukar pikiran mengenai apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencari solusi mencegah dampak negatif secara global, khususnya terhadap keamanan pangan dan energi. Hal itu mendorong kedua negara terus mengupayakan perundingan perjanjian kemitraan ekonomi mencakup kesepakatan perdagangan bebas segera diselesaikan. Nantinya, kerjasama diteruskan kepada para perunding agar hambatan segera dicarikan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak dan perjanjian segera rampungkan, ucapnya. Kedua presiden juga mencatat kemajuan dalam hubungan bilateral kedua negara dengan telah ditandatanganinya sejumlah perjanjian strategis antara pemerintah maupun antar pelaku usaha. Adapun beberapa perjanjian antar pemerintah yang ditandatangani para menteri sesaat sebelum pertemuan kedua presiden tersebut meliputi perjanjian di bidang pertahanan, kehutanan, lingkungan hidup, riset teknologi dan inovasi serta perjanjian kerjasama pembangunan. Sementara kesepakatan antar pelaku usaha meliputi kesepakatan kerjasama produksi Indonesia, termasuk untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Materi Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dubes RI untuk Turki. Kerjasama Indonesia-Turki terus berkembang semakin kuat dan pertemuan ini akan diumumkan kerjasama lanjutan dengan pembentukan Dewan Kerjasama Strategis Tingkat Tinggi. Kedua negara yang merupakan tonggak penting dalam hubungan Indonesia-Turki sejak tahun 2012, semakin majunya hubungan Indonesia-Turki tidak hanya akan semakin menetapkan fondasi kerjasama, tetapi yang terpenting untuk meningkatkan hubungan dan persaudaraan antar negara kita. Bagaimanapun ukuran keberhasilan hubungan bilateral adalah bagaimana hal itu dapat berkontribusi dalam memperkuat ikatan dan kemakmuran antar dua negara, ungkapnya. Menahan Prabowo pada acara penandatangan MOU yang tidak saja G2G namun juga B2B mengatakan ini menunjukkan betapa eratnya hubungan kedua negara dan kedalaman kerjasama bilateral Indonesia-Turki. Hubungan bilateral mampu membawa hasil nyata yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat Indonesia dan Turki. Ini juga merupakan hasil dari proses selama 3 tahun. Besar harapan saya agar kesepakatan yang tidak ditandatangani hari ini dapat segera diselesaikan oleh instansi pemerintah terkait di negara-negara.